Halo folks, saya lagi unboxing mouse dari Logitech G102 Lexing. Sebelumnya saya udah beli sih mouse yang akan dibandingin di sini, yang sesuai judul yaitu Digital Alliance Luna X2. Apa yang bikin saya pindah ke G102 ini? Yuk simak di antara kedua mouse ini setelah bumper dulu. Oke, sebelumnya saya nggak berpihak pada mouse manapun. Di sini saya cuma mau berbagi experience antara mouse dua ini. Komenin dari packingnya dulu, seperti yang kalian lihat tadi unboxingnya, wrapnya tipis sekali yang membalut si dus mouse ini, dan ada penyoknya kan gara-gara packingnya asal-asalan, padahal belinya di Logitech official store loh. Sedangkan packing Luna X2 mulus nggak ada penyoknya, karena packingnya menggunakan bubble wrap dan juga kardus, jadi aman banget isinya. Pembelian pun sama di official store Digital Alliance. Langsung aja lah ya, kita buka isinya. Yang pertama kita dapat kitab yang kita nggak akan baca. Lalu mouse-nya, oh sebentar, ada stiker ternyata. Oke, sekarang mouse-nya, packingnya standar. Mungkin ini mouse paling murah dari Logitech G. Bentuknya tentu udah familiar sama anak warnet ya. Desain ambidextrous atau sama di kedua sisinya mirip bentuk telur yang bikin nostalgia. Saya pilih warna putih karena lagi suka sama warna ini. Warna abu di sini juga menjadi pembeda antara G102 Prodigy dan Lexing. Panjang kabelnya sekitar 2 meter. Untuk feel kliknya enak sih dibanding Luna X2. Saya memang suka desain G502, tapi karena belum kebeli, jadi Luna X2 ini jadi pilihannya. Dari bentuknya Luna X2 persis banget sama Logitech G502, tapi tentu fungsi dan lain-lainnya berbeda, apalagi harganya. Karena si Luna X2 ini cuma mencontek casingnya aja. Pertama ke spesifikasinya dulu, kalian bisa pause kalau mau baca. Untuk harganya beli waktu flash sale di Tokopedia yang Luna X2 ini 199.000 dan G102 ini 194.000. Tapi kalau harga normal tanpa flash sale, harga G102 ini 235.000 dan Luna X2 219.000. Lebih mahal G102 ya. Nah, sekarang bandingin dari segi desain. Luna X2 ini pakai desain ergonomis yang mengikuti lekukan tangan. Walaupun warnanya matte, tapi nggak ada tekstur di sini, jadi sepertinya gampang shiny atau berminyak. Sedangkan G102 ini pakai desain ambidextrous yang presisi di kedua sisinya. Bodinya cukup bertekstur di bagian samping, tapi atasnya hampir mirip Luna X2, tapi lebih baik lah. Desain inilah yang bikin saya pindah mouse, karena tangan saya kecil jadi nggak bisa lama-lama pegang Luna X2. Tangannya serasa capek kalau dipakai lama, apalagi Luna X2 ini lebih tinggi. Ngomongin soal tombolnya, Luna X2 ini memiliki 10 tombol, sedangkan G102 hanya memiliki 6 tombol yang bisa kalian setting di aplikasinya. Seperti yang kalian lihat, RGB Luna X2 ini ada di logo dan di bawah atau underglow, sedangkan G102 ini agak di atas jadi kelihatan oleh mata. Agak capek sih. Untuk titik RGB-nya si G102 ini cuma punya 3 titik aja, sedangkan Luna X2 lebih banyak dan tentu memanjakan para pecinta RGB karena cakep banget warnanya. Untuk beratnya si Luna X2 ini 106 gram dan G102 84 gram. Nah, sekarang bandingin dari segi software. Untuk brand lokal ini udah bagus, nggak ada error, softwarenya ini responsif sekali. Good job DA. Di sisi kiri ada list 10 tombol yang bisa dimodif sesuai kemauan kita, bahkan ada makro. Di bawah ada profile yang kita buat, lalu di kanan ada DPI setting, lampu RGB, mouse parameter, dan polling rate. Sebelumnya maaf sekali untuk lightning di sini nggak muncul listnya di recorder, nggak tahu kenapa kok nggak muncul listnya. Oke, sekarang ke G102. Untuk brand global, softwarenya ini tentu harus bagus dong. Settingannya pun kompleks, bisa drag and drop untuk ganti fungsi tombolnya ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ya ini udah matang banget lah ya. Hanya saja saat set RGB kadang lama buat apply mode lain. Mungkin harus nunggu sekitar 3-5 detikan lah. Menu RGB-nya pun banyak dan bisa kita bikin sendiri. Juga bisa download di aplikasinya dan bisa otomatis berganti profil saat kita buka aplikasi tertentu.
Sekarang ke plus minusnya. G102 plusnya dia punya 2 SKU warna hitam dan putih, kabel lebih panjang, desain familiar, software lebih bagus, bisa otomatis ganti profile. Minusnya saat diangkat mouse ini masih mendeteksi gerakan, kabel belum braided, software delay saat set RGB tertentu, selebihnya oke. Dan sekarang plus minus dari DA Luna X2. Plusnya kabel braided, tombol banyak, desain ergonomis, sensor bagus, RGB cakep. Minusnya hanya memiliki 1 SKU warna, softwarenya standar, desain tidak cocok untuk sebagian orang. Kesimpulannya adalah dengan harga di rentang 200 ribuan, mouse 2 ini adalah pilihan saya. Saya suka Logitech G502, tapi harganya itu masih belum bisa saya jangkau. Jadi Luna X2 ini jadilah pilihan. Desain dan bentuknya memanglah futuristik, tapi tidak semua orang cocok dengan gripnya, termasuk saya, karena tangan yang kecil jadi mudah lelah. Tapi bagi kalian yang tangannya besar mungkin enak karena bisa rebahan di mouse ini. Software seadanya, tapi pengoperasian mudah. Tombol bisa disetting sesuai kemauan kita. Sensornya udah bagus, kabel sudah braided pula. LED RGB padat yang menambah keindahan. Hanya saja cuma tersedia 1 SKU warna, yaitu hitam. Mouse ini enak banget dipakai main game, apalagi FPS, karena ada tombol lock DPI yang berfungsi ketika pakai sniper. G102 mouse sejuta umat ini jadi pilihan terakhir saya setelah Luna X2. Selain dari brand yang sudah ternama, desainnya pun familiar buat anak warnet. Dengan desain ambidextrous yang presisi di kiri dan kanan, jadi bisa saya pakai di tangan kiri ketika tangan kanan saya lagi pegel pegang mouse. Tersedianya 2 SKU warna dan saya pilih yang warna putih ini karena lagi ngumpulin setup white and gray. Softwarenya bagus, bisa otomatis ganti profile saat buka aplikasi, misalnya Word, Excel, ataupun Premiere Pro, ataupun game. Kabel lebih panjang, hanya saja sensornya masih mendeteksi ketika diangkat si mouse-nya ya. Selebihnya udah cakep bagi saya, ini sangat sempurna. Sekian video dari saya, maaf kalau kurang menjawab pertanyaan kalian. Jika ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, pasti akan saya jawab satu persatu. Like video ini, dislike aja kalau nggak suka. Hisham pamit, danke folks.